kembali bersama Ibu Guru Nita. Apa kabarnya hari ini? Ya, kiranya semua dalam keadaan sehat bersama keluarganya di rumah. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, mari kita meminta doa. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ambil sikap doa ya. Seperti lipat tangan dan tutup mata. Mari kita sebelum doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu, karena Kau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan proses pembelajarannya Tuhan. Mari Kau berkati ibu guru yang akan memberikan materi hari ini. Semoga anak-anakmu dapat memahami dan mengerti dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua yang ada di rumah Tuhan. Kiranya dapat membimbing anak-anakmu dengan baik, sesuai dengan suri dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk dalam tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi yang kita akan bahas yang pertama tentang benda gas. Udara merupakan gas yang sangat penting bagi kehidupan kita, namun udara ini tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan. Adapun contoh yang lain, seperti asap dan uap air, di mana asap dan uap air ini dapat kita lihat. Nah, coba perhatikan ini contoh-contoh benda gas. Yang pertama, udara dalam balon. Yang kedua, uap air. Yang ketiga, asap pabrik. Yang keempat, gas LPG. Dan yang kelima, awan. Dan masih banyak lagi contoh benda gas yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk dalam sifat-sifat benda gas. Yang pertama, menekan ke segala arah, menempati ruangan, bentuknya berubah-ubah, memiliki massa. Nah, coba aku sekalian perhatikan sifat benda gas yang pertama tadi, yaitu menekan ke segala arah. Ya, coba perhatikan gambar ini. Ketika udara ditiup ke dalam balon, maka udara mendesak balon dan menekan ke segala arah. Yang kedua, menempati ruangan. Ketika meniup balon, maka udara mengisi ruangan sehingga balon akan mengembang seperti ini. Kemudian yang ketiga, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Misalnya ini balon udara, maka udara menyesuaikan balon udara tersebut. Jika balon ini berbentuk bulat atau lonjong, maka udara tersebut juga berbentuk bulat ataupun lonjong. Jadi, balon ini menunjukkan udara menyesuaikan bentuk berdasarkan bentuk balon. Kemudian yang keempat, memiliki massa. Coba perhatikan gambar di sini, ada balon yang berisi udara. Dua balon ini berisi udara yang mempunyai berat yang sama. Nah, coba perhatikan gambar ini. Jika satu balon yang kempes dan tinggal satu balon yang berisi udara, ini menunjukkan balon yang berisi udara lebih berat dari balon yang kempes. Nah, sekarang kita masuk dalam macam-macam alat untuk menimbang berat. Yang pertama, timbangan beras atau dikenal dengan timbangan duduk. Nah, ini digunakan untuk menimbang barang lebih dari 50 kg. Kemudian timbangan badan yang digunakan untuk menimbang badan maksimal 120 kg. Kemudian timbangan kue yang digunakan untuk menimbang barang tidak lebih dari 5 kg. Kemudian timbangan gantung. Nah, timbangan ini biasa dipakai saat kegiatan posyandu untuk menimbang berat badan bayi. Kemudian timbangan warung digunakan untuk menimbang barang maksimal 10 kg. Kemudian yang terakhir, timbangan neraca yang digunakan untuk menimbang emas, perak, dan logam. Nah, sekarang kita masuk dalam satuan berat, yaitu kilogram, gram, dan ons. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kita akan
membahas tentang cara membaca timbangan kue yang digunakan, yaitu satuan kilogram dengan gram. Nah, angka 1 ini menunjukkan berat 1 kilogram. Nah, 1 kilogram ini sama dengan 10 ons. 1 onsnya sama dengan 100 gram. Kemudian ada garis kecil-kecil antara angka 1 dan 2 ini menunjukkan ons. Nah, di situ ada 5 garis kecil-kecil sampai ke angka 2 ya. Ini satu garisnya itu senilai 2 ons. Nah, sekarang kita lihat timbangan ini, kira-kira ayam ini berapa kilogram. Sekarang kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa angka yang mendekati jarum timbangan itulah yang menunjukkan nilai berat suatu benda. Nah, berarti berat ayam ini adalah 5 kilogram. Nah, ini lebih 1 garis kecil, berarti menunjukkan 1 garis ini tadi adalah 2 ons. Nah, kalau 2 ons ini sama dengan 200 gram. Berarti ayam yang ditimbang di timbangan kue ini mempunyai berat 5 kg 200 gram. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi mengenai bergotong royong. Nah, silakan anakku sekalian membaca sebuah peristiwa mengenai kebakaran yang ada di halaman 76. Ya, dalam bergotong royong ini, seorang ibu mengajak masyarakat bergotong royong untuk membantu memadamkan api di rumah warga yang mengalami kebakaran. Nah, akibatnya itu kompor gas yang meledak. Jadi, dalam bergotong royong ini mengajarkan kita seperti jika ada yang membutuhkan bantuan, kita harus saling membantu satu sama lain, atau bekerja untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama. Nah, adapun 3 manfaat gotong royong seperti pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang ketiga, mempererat persaudaraan antar warga. Nah, sekarang kita masuk dalam materi wujud benda. Ya, kita akan mengetahui berdasarkan sifatnya. Pertama, benda padat. Berdasarkan sifatnya itu seperti volume dan bentuknya tetap. Contohnya meja, kursi, balon, dan sebagainya. Kemudian benda cair. Berdasarkan sifatnya, permukaannya selalu datar. Contohnya minyak, kecap, hand body, dan sebagainya. Kemudian benda gas. Berdasarkan sifatnya, menempati ruangan, contohnya udara, asap, uap, dan sebagainya. Nah, kita lanjut dalam materi tentang bersikap hidup sederhana. Nah, bersikap hidup sederhana ini adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kira-kira mengapa kita harus hidup sederhana? Ya, yang pertama, supaya lebih mensyukuri dan menikmati apa yang kita miliki, supaya hidup lebih tenang, supaya mencegah kesan kesombongan, supaya mengajarkan hidup hemat dan disiplin. Jadi, dalam sikap hidup sederhana ini mengajarkan kita untuk tidak boros. Nah, sekarang kita masuk dalam benda-benda di sekitar kita diciptakan dengan ciri-ciri khusus. Salah satunya, ciri-ciri itu adalah memiliki massa yang dapat kita ketahui dengan cara menimbangnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal satuan ukuran massa yaitu kilogram atau kg, gram atau g. Nah, coba anakku perhatikan contoh
Ya, ada juga di halaman 80. Coba perhatikan, sebuah mangga yang akan ditimbang. Nah, coba lihat, jarum ini menuju ke angka 1. Maka, berat buah mangga ini adalah 1 kilogram yang ditimbang sama dengan 1000 gram. Nah, sebelum anak-anakku mengerjakan tugasnya yang ada di halaman 81, Ibu Guru akan memberikan contoh di bagian A, soalnya yaitu ubahlah ke dalam satuan ukuran massa yang diminta. Yang nomor 1, sama dengan contoh di atas, jadi 2 kilogram ditimbang sama dengan 2000 gram. Atau bisa juga 4 kilogram sama dengan 4000 gram. Nah, demikianlah penjelasan materi dari Ibu Guru. Kiranya anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik dan boleh bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk materi ini kalian simak dan lihat sampai selesai ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Ibu Guru. Untuk tugasnya nanti menyusul ya. Jadi Ibu Guru berharap kalian simak videonya baik-baik. Ya, kiranya anak sekalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya ya. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, sehingga berakhirnya proses pembelajaran kami pada hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru bawakannya Tuhan, anak-anakmu dapat memahami dan boleh bermanfaat bagi masa depan mereka. Tuhan Yesus, kami juga datang berdoa buat kedua orang tua yang ada di rumah Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, hikmat, dan kesabaran untuk mendidik dan membimbing anak-anakmu yang ada di rumah. Dan biarlah kerjasama antara guru dan orang tua Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku tetap semangat untuk mengerjakan tugas di rumah, tetap jaga kesehatannya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.